Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugiono, CGP dari Kabupaten Cirebon. Di sini saya akan mendemonstrasikan tentang coaching, di mana rekan saya mempunyai masalah terkait dengan pelaksanaan P3K dan CPNS yang diselenggarakan oleh pemerintah. Teman saya kebingungan mana yang akan dipilih, apakah P3K atau seleksi CPNS tersebut. Mari kita saksikan video coaching berikut ini. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak Ugi. Kok kelihatannya Ibu sendirian aja, lagi ngelamun pula. Kenapa ya Bu? Iya, ini saya lagi bingung Pak. Kalau ada yang mau diceritakan, silakan Bu masuk ke ruangan saya. Iya Pak, mari. Sorry Bu Erna. Begini Pak, saya butuh seseorang untuk mendengarkan keluh kesah saya. Apakah Bapak bisa membantu dengan masalah saya ini? Iya, insya Allah saya siap membantu. Apa yang bisa saya bantu Bu Erna dan apa yang ingin Ibu capai dalam pembicaraan hari ini? Saya ingin dapat solusi dan pendapat dari Bapak mengenai masalah yang sedang saya hadapi ini Pak. Ya, terus apa lagi Bu? Saya juga kenapa saya begini, saya ingin tahu apa penyebabnya Pak. Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan hari ini. Sebenarnya saya ingin mendapat pencerahan dari Bapak. Pak Ugi sudah dengar belum tentang program seleksi P3K dan CPNS yang akan diadakan secara berdekatan? Iya Bu, saya juga sudah mendengarnya informasi tersebut. Lalu apa yang membuat Ibu bingung? Saya bingung harus mengikuti seleksi CPNS atau seleksi P3K Pak. Seperti itu ya Bu ya. Sekarang coba Ibu ceritakan ke saya kenapa Ibu bingung untuk memilih mengikuti seleksi CPNS atau P3K. Saya ini kesempatan terakhir saya Pak untuk mengikuti seleksi CPNS. Mengingat umur saya yang sudah tahun depan itu sudah tidak masuk kriteria lagi jika ingin mengikuti CPNS. Tetapi saya juga tidak ingin melewatkan mengikuti seleksi P3K. Siapa tahu rezeki saya di P3K bukan menjadi seorang PNS. Kenapa Ibu ingin mengikuti seleksi P3K dan CPNS tersebut Bu? Pak, Bapak kan tahu sendiri ya gaji honorer berapa. Kalau kita tidak punya kerja sampingan, sulit rasanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Apalagi kalau sudah memiliki anak seperti saya, kebutuhan semakin banyak saja ya Pak. Saya juga belum punya sertifikasi pendidik, jadi belum ada tunjangan apa-apa, hanya mengandalkan honor saja setiap bulannya. Ya siapa tahu rezeki saya ada di situ ya Pak. Semoga itu rezekinya Ibu ya Bu ya. Apa yang membuat Ibu kebingungan untuk memilih antara mengikuti seleksi P3K dan seleksi CPNS tersebut Bu? Tadi Pak, saya masih bingung harus mengikuti seleksi yang mana. Padahal seleksinya akan dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan. Tidak akan cukup waktu untuk mempelajari semua kisi-kisi yang ada. Saya ingin mencoba sekali lagi untuk mengikuti seleksi CPNS karena umur saya sudah tidak muda lagi. Ini kesempatan terakhir saya untuk bisa ikut CPNS Pak. Di sisi lain saya juga ingin mengikuti P3K walaupun tidak menjadi PNS pada akhirnya. Tapi saya rasa dapat membuat saya lebih tenang dengan penghasilan yang setara dengan PNS. Baik, sekarang saya ingin tahu apa yang sudah Ibu lakukan untuk mengikuti seleksi tersebut Bu? Saya sudah mengikuti program tryout P3K yang diadakan oleh Kemendikbud melalui aplikasi SIM PKB Pak. Lalu apa lagi Bu? Pelajari kisi-kisi yang sudah beredar mengenai soal-soal yang kemungkinan akan keluar di ujian P3K nanti Pak. Selain itu, saya juga mempelajari TWK dan TIU untuk seleksi CPNS nantinya. Nah, Ibu sudah bagus persiapan yang Ibu lakukan.
Seperti yang kita ketahui, soal-soal yang akan keluar sudah memberikan kisi-kisinya oleh pemerintah, sehingga memudahkan kita untuk fokus mempelajari kisi-kisi tersebut. Lalu bagaimana perasaan ibu setelah mempelajari kedua kisi-kisi tersebut tuh secara bersamaan? Ini sebenarnya ada beberapa kendala yang saya alami, Pak. Saya tidak bisa fokus dengan materi yang saya pelajari karena terlalu banyak yang harus saya pahami. Saya lebih gampang memahami kisi-kisi mengenai P3K daripada CPNS karena saya bisa langsung praktek dengan soal-soal yang sudah tersedia di aplikasi SIM PKB. Sedangkan materi CPNS hanya bisa saya pelajari melalui buku saja. Jadi materi yang saya pelajari belum maksimal, Pak. Nah, begitulah Bu, pentingnya menggunakan aplikasi dalam proses pembelajaran kita sebagai sumber belajar. Mungkin harapannya dari pemerintah seperti itu Bu, supaya ibu menggunakan sumber belajar yang telah disediakan oleh pemerintah tersebut. Dipikir-pikir ada benarnya juga ya, Pak. Setelah ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaan ibu? Saya masih kurang nyaman, Pak. Jadi resah di sekolah, jadi kepikiran terus mau mengerjakan pekerjaan sekolah juga agak gimana gitu ya, Pak. Apa yang membuat ibu kepikiran, kurang nyaman selama ini? Nah, itu dia, Pak, yang membuat saya tidak nyaman dan resah itu. Saya takut kalau saya memilih fokus mempelajari kisi-kisi CPNS saja dan tidak mengikuti seleksi P3K, kemudian saya gagal lolos di CPNS, kesempatan saya untuk mengikuti P3K tidak ada lagi. Sedangkan jika saya fokus pada P3K dan tidak mengikuti seleksi CPNS, saya tidak dapat kesempatan lagi di tahun-tahun berikutnya. Saya jadi kepikiran, Pak. Oh, gitu ya Bu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat ibu merasa bingung dan tidak nyaman adalah pada saat memilih ingin mengikuti seleksi CPNS ataupun P3K, sehingga ibu tidak bisa fokus mempelajari materi mana yang ingin ibu dalami lebih banyak lagi, karena seleksinya akan diadakan pada waktu yang berdekatan dan akhirnya ibu kepikiran. Iya, Pak. Kalau menurut saya, masalah ini ibu dapat merefleksikannya dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya dengan mempelajari kisi-kisi yang sudah disiapkan pemerintah. Ibu juga bisa mempelajari dengan bantuan aplikasi yang telah disiapkan pemerintah melalui guru belajar. Setahu saya ya Bu, P3K lebih banyak peluangnya daripada CPNS. Iya, Pak, betul juga. Coba deh ibu pikirkan dalam benak ibu mana yang akan menjadi prioritas utama. Pertama, saya berniat menemui rekan-rekan dari sekolah lain untuk membicarakan hal ini. Barangkali nanti mereka juga dapat berbagi solusi dengan saya, Pak. Kedua, saya akan belajar memahami kisi-kisi P3K yang sudah disiapkan oleh pemerintah melalui guru belajar. Lalu ada hal lain yang ibu lakukan selain itu? Saya akan fokus mengikuti seleksi P3K, Pak. Wah, itu ide bagus sekali Bu. Bagaimana dengan proses persiapan belajar untuk mengikuti seleksi tersebut Bu? Dari materi terkait kisi-kisi yang ada melalui internet dan buku-buku yang dijual di toko-toko. Tidak hanya mengandalkan aplikasi guru belajar saja, Pak. Walaupun nanti sumber belajar yang kemarin tetap akan saya gunakan untuk mengikuti tryout yang disediakan oleh pemerintah. Yang ibu ambil itu sudah tepat sekali Bu. Saya setuju dengan ide ibu tersebut. Alhamdulillah, sekarang saya udah sedikit tenang, Pak. Alhamdulillah ya Bu. Lalu komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana ibu tersebut? Kalau hal itu dalam proses belajar nanti saya akan mengacu pada kisi-kisi.
kemudian mengikuti tryout yang tersedia, termasuk mempelajari materi yang ada dan tidak ada di aplikasi untuk memperluas pahaman saya, Pak. Dan saya pun meminta bantuan kepada suami untuk mengingatkan saya untuk selalu semangat belajar dalam mempersiapkan seleksi P3K itu. Dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Saya akan berkomunikasi dengan rekan-rekan guru yang lain. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan dan tak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar saya dapat dimampukan untuk lolos seleksi ini, Pak. Itu ide bagus sekali, Bu Erna. Semoga permasalahan Bu Erna cepat terselesaikan ya, dan Ibu dapat bekerja dengan tenang dan hati yang nyaman. Amin, amin. Terima kasih, Pak Ugi. Sekarang saya sudah sedikit agak tenang. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru teladan ya, Pak, dan baik bagi anak-anak kita. Iya, Bu, sama-sama. Oh iya, Pak, kebetulan saya masih ada jam ngajar ini ya. Saya mau ke kelas dulu ya, Pak. Terima kasih nih atas obrolannya. Baik, Bu Erna, silakan. Assalamualaikum, Pak Ugi. Waalaikumsalam.